Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Teman-teman, Tuhan kita sungguh besar kuasanya. Ciptaannya begitu dahsyat dan begitu besar. Mari kita memuji namanya dengan bernyanyi How Great Thou Art. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, maka jiwa Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Teman-teman, mari kita bersatu doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Kau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menjalankan ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami agar dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Mari teman-teman semuanya kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai siswa-siswi Gloria di pertengahan semester ini ya Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk para siswa-siswi, guru dan juga kepala sekolah. Berikan kami semua hikmat supaya kami bisa menjalani home learning ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk para pasien COVID atau orang-orang yang terkena dampak dari COVID ini ya Tuhan. Berkati mereka dan juga hiburkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menjalani aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Berkati juga supaya mereka bisa cepat sembuh untuk yang terkena dampak COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami minta campur tangan-Mu di dalam pandemi ini ya Tuhan, supaya dunia ini bisa pulih kembali, khususnya Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan juga bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya akan menuntun hidup kita, firman-Nya akan meneguhkan kita. Mari kita satu dalam doa sebelumnya. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bernafas, kami boleh hidup, semua karena anugerah Tuhan besar dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna Tuhan atas setiap kami. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu Tuhan, membuka hati dan pikiran kami, supaya hidup yang Tuhan beri penuh anugerah ini, boleh kami pakai untuk kemuliaan namamu. Berkati waktu ini Tuhan, ketika kami akan membaca firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Mendorong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu emosi yang dikuduskan. Kita akan mendasarinya dari Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan Efesus 4, 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Teman-teman, belakangan ini ada sebuah game yang lagi hype dan menggegerkan sosmed. Bahkan hampir diblokir sama Kominfo. Namanya game Among Us. Ada yang main game Among Us? Di rumah, kalau waktu break, ada yang main, saya main. Ya, janjian sama teman-teman di berbagai macam negara kita main. Pakai Discord supaya suaranya keluar, ada yang pakai Zoom dan sebagainya. Mainan ini membuat heboh. Sebenarnya sudah dirilis lama, mirip Werewolf, tapi agak berbeda ya. Dirilisnya sejak 2018, tapi baru populer belakangan ini dan menghebohkan banyak orang. Game ini dikenal sebagai game yang bikin emosian, bikin orang gregetan, ya, dan katanya dikenal sebagai game yang merusak pertemanan. Ada yang pertemanannya dirusak oleh karena game ini. Ada yang dulunya baik, sekarang nggak baik sama temannya karena game ini. Belakangan ini ada muncul berita orang-orang yang dibikin emosi oleh karena game ini. Salah satunya adalah pelajar SMA cekcok, hampir tawuran karena game Among Us. Hampir tawuran, bahkan katanya ini antar sekolah, hampir tawuran. Ada juga berita lain, teman satu kosan dibunuh karena kesal difitnah terus di game Among Us. Ya, jadi dipukul pakai palu sampai mati temennya. Ini mengerikan sekali. Apakah yang salah gamenya teman-teman? Apakah yang salah gamenya? Saya rasa enggak. Tetapi kita yang berdosa ini, kita manusia yang jatuh di dalam dosa ini, kita kehilangan kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Dan kita sebagai anak Tuhan yang dilahir barukan oleh Kristus, kita seharusnya memiliki respon yang berbeda, mampu mengendalikan emosi kita. Emosi sebenarnya ada sesuatu hal yang baik teman-temanku, itulah pemberian Allah. Allah pencipta kita adalah Allah yang berpribadi, Allah yang beremosi. Allah kita dalam Alkitab berkata, ia bisa marah, ia bisa berduka, ia bisa sedih. Oleh karena itu kita yang dicipta serupa dengan segambar dengan Allah, kita juga dicipta dengan kapasitas untuk bisa merasakan, untuk bisa memiliki emosi. Kita bisa bahagia, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, kita bisa marah, dan lain-lain. Tetapi Allah di dalam segala emosinya itu tidak membuat ia melakukan sesuatu yang destruktif dan menghancurkan. Sebaliknya dengan kita juga harus memakai emosi itu agar terkendali sehingga kita tidak memakainya untuk melukai orang-orang di sekeliling kita. Emosi tidak salah. Saya juga bisa merasakan emosi, saya juga bisa sebel saat berkendara, tiba-tiba ada yang zigzag di depan saya hampir nabrak. Tentu saya spontan, saya merasakan emosi, saya marah. Ketika ada dua motor di depan saya sambil ngobrol, sambil berjalan. Padahal saya sedang terburu-buru. Tentu emosi itu muncul di sana. Tetapi apa respon saya itu penting. Maka saya buka kaca, saya meso-meso, saya teriak, saya kejar. Nah itu bentuk respon yang salah. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan seharusnya bisa mengendalikan emosi itu sehingga tidak melukai orang lain. Tidak melakukan hal yang
berdosa. Di dalam ayat yang hari ini kita baca dikatakan, sebagai manusia yang baru yang sudah ditebus oleh Kristus, kita harus hidup di dalam pengendalian diri. Salah satunya kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita. Di dalam ayat 26 dikatakan, sebagai manusia baru, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Di sini dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Di sini bukan bilang jangan marah. Enggak, karena marah itu sesuatu emosi yang pada dasarnya adalah pemberian Allah. Dan marah itu sesuatu hal yang natural keluar ketika kita mengalami satu hal yang tidak benar. Jadi bukan dilarang marah, tetapi jika marah, jangan sampai kita berbuat dosa oleh karena kemarahan itu. Ya, kita marah itu enggak apa-apa, tapi jangan berespon berbuat dosa. Selanjutnya dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai matahari terbenam, maksudnya adalah kemarahan itu ada batas waktunya. Kemarahan itu adalah seperti tamu, tapi bukan penghuni hati kita. Kemarahan itu datang sebagai tamu, tapi bukan untuk menghuni hati kita. Jangan sampai disimpan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan kemarahan dan emosi negatif yang buruk, lama-lama itu menjadi dendam, dan dendam bisa dipakai oleh iblis untuk kita diseret jatuh ke dalam dosa. Seperti orang tadi dalam berita, dia terus difitnah, dituduh imposter gitu ya. Jadi mungkin dia kalau main itu cuma satu putaran udah di kick out. Kena vote out, 2 putaran udah vote out. Jadi dia nggak bisa main. Dia marah padahal dia crewmate, dia dituduh jadi imposter. Jadi dia menyimpan amarah itu, akhirnya dia membunuh temannya. Ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi di antara kita. Kita harus memiliki emosi yang sehat. Ketika kita merasa marah, ketika kita merasa dikuasai oleh emosi yang begitu kuat, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, minta Tuhan memberkati, menguduskan emosi kita sehingga kita bisa merespon dengan benar. Teman-temanku, Gary Chapman berkata, amarah adalah emosi yang muncul setiap kali kita menjumpai sesuatu yang salah. Sehingga amarah itu bukanlah sesuatu yang buruk. Kalau kita dibully, kita disakiti orang lain, para guru mungkin melihat murid-muridnya malas-malasan, orang tua di rumah nemenin belajar, melihat anak-anaknya tidak menggunakan waktu dengan baik. Tentu ada kemarahan itu muncul, tetapi itu menunjukkan something is not right. Itu tidak benar, sehingga ada kemarahan itu. Tetapi kemarahan itu harus dikendalikan. Itu seperti alarm yang harus dikendalikan. Ya, itu tanda sesuatu yang nggak benar, tapi kita harus belajar mengendalikan. Gary Chapman melanjutkan, amarah dirancang Allah untuk memotivasi kita untuk mengambil tindakan yang membangun dalam menghadapi perbuatan yang salah atau ketidakadilan. Jadi kemarahan itu harus dikelola, seharusnya menolong kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk kita bisa memilih perbuatan yang benar. Bukan malah karena salah kita marah, kita berespon dengan salah. Tetapi kita berespon dengan benar. Kemarahan itu alarm, memotivasi kita untuk mengambil keputusan yang benar, yang memuliakan Tuhan. Lalu yang selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita berbicara tentang hal yang praktis yang kita bisa lakukan. Yang pertama, teman-temanku, kalau kita sedang emosi, kalau saya sedang emosi, kalau Anda sedang emosi, jangan kita itu langsung berespon. Nah, seringkali kalau kita lagi emosi, itu responnya seringkali salah. Kita harus tarik nafas dulu 10 kali. Ya. Tarik, hembuskan nafas, tarik, hembuskan nafas, sambil dihitung 10 kali. Nah, ini diajarin sama guru saya waktu saya SD kelas 4. Ya. Katanya kalau marah, tarik, hembus nafas 10 kali sambil dihitung. 3 tahun lalu saya belajar baca-baca buku psikologi. Ternyata pernafasan yang teratur itu menolong kita untuk memiliki hormon yang lebih stabil. Kalau kita emosi itu hormonnya nggak stabil. Kita dikuasai oleh emosi kita. Ketika kita bernafas secara teratur, itu menolong untuk hormon kita stabil, kita bisa berpikir dengan jernih. Nah, jadi ketika kita sedih atau marah gitu, jangan langsung merespon. Ambil waktu, take a break. Gitu. Kalau lagi misalnya di rumah sama mama lagi konflik, misalnya lagi belajar, mama ngotot terus ya, kita
sebel kita bilang, "Ma, aku ke toilet bentar," atau "Oh, ke kamar bentar." Jadi take a break. Ambil waktu di kamar, tarik nafas, hembuskan. 1. Tarik nafas, hembuskan. 2. Do it with me. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Saya 4 kali aja udah feel much better. Ya, lebih tenang. Make me feel calmer. Dan itu menolong sekali untuk kita merasa lebih tenang, merasa lebih baik. Setelah stabil, ambil waktu kedua untuk berpikir dan juga berdoa. Berpikir, kenapa sih saya marah? Gitu. Oh, iya karena mama ini salah tapi ngotot. Gitu. Makanya saya merasa, kok ngotot banget sih? Gitu. Misalnya ya. Lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya kemarahan ini, sebelnya aku ini gak buat aku melukai mama, gak buat aku berdosa. Nah setelah balik pasti lebih cool down. Yang ketiga kita datang sama mama kita jelaskan, Ma tadi yang benar kayak gini. Nah nadanya pasti kalau kita udah lebih tenang, lebih rendah gitu. Kadang-kala itu marah itu bisa terus-menerus karena makin lama makin tinggi. Ma gini loh, enggak gini, enggak gitu. Jadi makin lama makin tinggi. Ketika kita udah take a break, kita udah cool down, kita berdoa sama Tuhan, kita datang nadanya rendah. Misalnya, Ma, tadi setelah tak pikir-pikir kayak gini. Masa mamanya, wah enggak lah ya. Pasti kalau rendah, nyambutnya rendah. Jadi itu pentingnya take a break. Nah kalau bisa ya jelasin yang bener mestinya kayak gini, Ma, gitu. Tadi kalau boleh ya sharing, tadi aku ya agak sebel sih, Ma, soalnya mama kok ngotot. Nah, jadi kita boleh juga cerita, tapi dengan nada yang lebih rendah, gitu ya. Nah, bisa 2 respon ya. Ada 2 kemungkinan. Kita nggak bisa memaksa orang lain, say sorry ya, karena orang lain juga responnya di luar kendali kita. Ada 2 kemungkinan. Mungkin mama bilang ya, iya sih mama ya sorry lah tadi. Mama ya merasa kok nggak selesai-selesai gitu. Makanya mama pengen cepat selesai. Mama juga ada urusan lain. Nah, haleluya kalau begitu ya. Tapi respon kedua, biasanya kan gengsi ya orang tua, para ibu, bapak yang nemeni anaknya belajar. Biasanya gengsi dong kalau disalahin. Ya kamu sih nggak selesai-selesai gini-gini. Kalau responnya tidak sesuai yang kita harapkan, belajar untuk memaafkan. Kita sih sebagai anak muda, kita merasa orang yang lebih tua itu seharusnya lebih tahu. Soalnya orang lebih tua itu lebih bisa berespon dengan benar. Tapi kita lupa, tua muda kita sama-sama manusia yang jatuh di dalam dosa. Orang tua kita punya kelemahan, orang tua kita juga bisa emosian sama seperti kita. Ya, jadi kita sama-sama penuh kelemahan, sama-sama kita belajar memaafkan. Kita pernah salah sama orang tua kita dimaafkan. Ya, kalau orang tua kita salah sama kita belajar memaafkan. Kita memaafkan karena kita terlebih dahulu sudah dimaafkan. Bukan oleh orang tua kita, tapi oleh Kristus, oleh Tuhan. Semua dosa kita telah ditebus di atas Kalvari, ditanggung oleh Yesus. Semua dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu kita dipanggil untuk belajar mengampuni sesama kita. Orang tua kita yang juga penuh dengan kelemahan dan kadang juga bisa melukai kita. Kalau kita emosi, datang sama Tuhan. Minta Tuhan menguduskan emosi kita. Belajar menenangkan diri sehingga kita tidak berespon dengan salah. Saya dulu pernah sama teman saya satu kali, saya emosi sekali karena dia say something yang buat saya, kok bisa sih dia ngomong seperti itu. Jadi itu buat saya marah sekali, tapi saya belajar ini. Saya belajar take a break, saya cool down, saya berpikir, saya doa, saya nafas, saya doa Tuhan tolong aku. Karena aku pengen make it right. I want to make it right with my friend. Jadi saya datang sama dia, saya bilang sorry ya, kalau tadi saya mungkin ada salah sama kamu sehingga kamu ngomong kayak gitu, tapi saya marah. Di luar dugaan, saya pikir kita bakal bertengkar. Dia ternyata justru nadanya juga rendah, tonnya juga rendah, dan dia bilang, iya saya juga mestinya nggak ngomong kayak gitu, dan he becomes my best friend until today. Dia jadi teman baik saya sampai hari ini. Tuhan ingin kita belajar untuk saling memaafkan, saling mengerti, saling belajar untuk mengelola emosi kita dengan baik. Kita sebagai siswa SMP, para guru yang mungkin saat ini juga mendengarkan renungan orang tua, mari kita belajar
Untuk sama-sama kita minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh memiliki emosi yang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita membangun satu sama lain. Emosi itu di-create oleh Tuhan untuk kita membangun satu sama lain, belajar menyalurkan anugerah Tuhan satu sama lain. Ya, sakit hati itu pasti ada, kita semua orang berdosa, tapi kita belajar membawa emosi kita kepada Tuhan. Apapun yang engkau rasakan saat ini, saya nggak tahu emosi apa yang engkau rasakan saat ini. Sedih, marah, yang mungkin overwhelmed. Datang sama Tuhan. Berdoa agar kita boleh meresponinya dengan tidak berdosa. Kita boleh memberikan hati dan emosi kita untuk dikuduskan kepada Tuhan. Dan kita mengambil keputusan yang benar, yang memuliakan Allah di dalam setiap hari hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menghidupi firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapapun kami, berapapun usia kami adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa dan penuh dengan kelemahan. Tapi kami bersyukur Engkau mengangkat kami kembali, Engkau menebus hidup kami yang sia-sia menjadi hidup yang baru. Tapi kami tahu proses itu perlu kami jalani. Untuk kami belajar hidup semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tolong kami. Kalau kami kadang-kala masih seringkali bisa emosian. Kami bisa berespon dengan salah. Mulut dan tangan yang seharusnya kami pakai untuk kemuliaan-Mu, seringkali kami pakai untuk melukai orang lain. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa agar Tuhan boleh bermurah hati mengampuni kami. Dan Kau memulihkan relasi kami dengan sesama kami. Baik orang tua dengan anak. Kami dengan saudara kami, Tuhan yang menolong kami. Kami bersyukur untuk emosi yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan tolong kami, ketika kami overwhelmed dengan emotion. Tuhan tolong kami untuk kami boleh bijak, mengambil waktu, menenangkan diri, datang kepadamu berdoa Tuhan. Agar Tuhan menolong kami, menguduskan emosi kami. Dan kami boleh berespon dengan benar. Kami boleh mengambil keputusan dengan benar. Materaikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal di dalam hati kami ya Tuhan. Ketika kami marah, kami berdoa dengan pertolongan Tuhan. Kami tidak membiarkan iblis mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan orang lain. Untuk menghancurkan relasi kami. Tapi kami boleh mengambil keputusan yang benar dan kami tidak berdosa. Materaikan firman ini menjadi bagian yang kekal. Bukan kami hanya simpan dan pahami, tapi kami hidupi sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa